Diceritakan di zaman Nabi Musa itu ada seorang mulazim Nabi Musa alaihissalam. Ini mulazim Nabi Musa. Mulazim ini nggak sembarang orang. Mulazim ini kedudukannya luar biasa. Orang yang lazim sama Nabi Musa, lazim sama orang soleh. Syekh Ali Baros, beliau itu orang yang punya keutamaan di mata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bahkan sampai Habib Umar mengatakan, orang yang baca Fatihah untuk saya tapi nggak baca Fatihah untuk Syekh Ali Baros, maka saya nggak terima Fatihahnya. Kenapa kok Syekh Ali Baros seperti itu? Karena beliau mulazimnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau khidmah kepada Habib Umar Al-Attas sampai beliau itu disayangin, dimuliakan oleh Habib Umar Al-Attas. Ini ada salah seorang mulazimnya Nabi Musa alaihissalam. Dia mengambil ilmu, dia khidmah kepada Nabi Musa. Cuma dia menuntut ilmunya itu bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan dunia. Sampai dia jadi orang alim, dia ceramah di mana-mana, dia ngasih ilmu di mana-mana, dia ngajar di mana-mana, tapi tujuannya dunia. Karena Nabi Musa tahu dia tujuannya dunia, akhirnya ditinggal sama Nabi Musa. Satu ketika di satu hari Nabi Musa pulang ke kampung itu, kampung yang dulu dia pernah ada mulazimnya. Dia mencari mulazimnya tersebut ya, karena Nabi Musa masih sayang juga mungkin dalam hatinya begitu. Mana mulazim saya nih? Si Fulan bin Fulan, yang jelas namanya bukan Mulang gitu. Mana nih mulazim saya? Dia tanya satu-satu, nggak ada yang tahu. Sampai dia melihat berpapasan dengan orang yang bawa khinzir. Fi unuqi hablun aswad, ya, di lehernya itu diikat khinzir itu ya dengan tali hitam, dipegang sama orang tersebut. Babi, khinzir ini babi. Ada babi dibawa sama seorang laki-laki, diikat pakai tali hitam. Ketika ketemu orang itu, Nabi Musa tanya, ente ngelihat nggak mulazim ana yang namanya Fulan bin Fulan, cirinya kayak begini? Akhirnya kata orang itu, wahai Nabi Musa, mulazim kamu ya ini. Yang menjadi mulazim kamu dulu ya ini nih, jadi babi sekarang. Sampai Nabi Musa kaget, akhirnya minta petunjuk sama Allah, ya berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong rubahlah wujudnya menjadi manusia lagi ya Allah. Saya pengen tahu ya Allah, sebabnya kenapa ya Allah. Apa kata Allah? Mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, nggak bisa. Walaupun kamu minta kepada aku seperti Nabi Adam meminta kepada, ataupun nabi-nabi yang lain minta kepada saya, nggak bakal saya terima. Saya nggak bakal rubah wujudnya, tetap dia jadi babi, tapi saya beritahu sebabnya. Sebabnya innahu kana yabi'ud dunya bid-din. Sebabnya dia saya jadikan babi karena dia menjual agama dengan dunia. Dia menjual agama dengan dunia. Hati-hati untuk para ulama ya, jangan sampai ingat ya, jangan sampai seperti itu. Ini kadang-kadang jadi kebiasaan ya, jadi sudah stylenya. Jadi ulama sama ulama yang ono punya mobil Alphard, oh saya harus punya mobil Alphard, makanya tarif saya harus dinaikin ini ngawur seperti ini ya. Sekarang kalau kita misalnya diundang harus 10 juta, 5 juta, sekarang orang miskin mengundang kita, kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Jangan seperti itu ya. Jangan sampai seperti kalau antum misalnya jadi ulama nih, misalnya Wahyu ya, misalnya nanti pesantren hafal kitab majmu' misalnya, amin ya. Jangan sampai kita tiru. Artinya kalau kita dikasih 200.000 alhamdulillah, dikasih 200 juta juga alhamdulillah, asal jangan uang cuci apa tuh, money laundry apa, cuci, kan ada kadang tuh pejabat-pejabat ya, uang cuci apa sih namanya, cuci begituan dah 86 dikasih buat Habib, kan kurang ajar. Buat Habib, jatah Habib, dan uang hasil korupsi, jangan seperti itu ya. Makanya kalau bisa mah jangan uang-uang dari begituan dah, uang-uang yang dari antum, dari pedagang, itu yang lebih berkah seperti itu ya. Jadi kalau dikasih diambil, jangan sampai kita menarib, karena ingat bahaya ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang alim tapi dia dengan kealimannya dia mencari dunia ya. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang soleh, yang mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.